Di Indonesia motor ini bukanlah hal yang aneh buat sebagian orang. Ya karena kalau tahun 90-an, motor ini cukup banyak di jalanan. Dan untuk motor Vespa ini saat ini ada beberapa model harganya udah nggak masuk akal. Karena bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pertanyaannya, kenapa Vespa sangat ikonik dan sangat mahal harganya? Skuter Vespa memulai kehidupannya sebagai alat transportasi pribadi praktis yang dirancang untuk membuat Italia bergerak setelah kehancuran Perang Dunia Kedua. Skuter ini dengan cepat berkembang untuk melambangkan cara hidup orang Italia dan memadukan desain mekanis yang inovatif dengan gaya Italia yang tidak salah lagi. Sekarang dianggap sebagai ikon desain yang telah ditiru oleh banyak produsen tetapi tidak pernah lebih baik daripada Vespa. Mari kita telaah asal-usul Vespa dan daftar beberapa model yang lebih signifikan dari tahun-tahun awalnya. Piaggio dibentuk pada tahun 1882 sebagai perusahaan teknik. Perusahaan ini memproduksi lokomotif kereta api dan rolling stock sebelum pindah ke sektor militer, yang mana perusahaan ini membangun kapal selam dan pesawat terbang di bawah lisensi dari produsen lain. Pada tahun 1940, Piaggio memproduksi kereta api, perlengkapan bahari, mesin pesawat terbang, bahkan sampai pesawat terbang utuhnya, kemudian juga truk, tram, dan bus. Dan sayangnya, selama perang, pabrik Piaggio hancur lebur oleh pengeboman sekutu. Dan setelah perang berakhir, ekonomi Italia lumpuh dan infrastruktur jalan dalam keadaan yang mengerikan. Italia sangat membutuhkan moda transportasi yang modern dan terjangkau untuk membuat negara ini bergerak kembali. Dan Enrico Piaggio, putra pendiri Rinaldo Piaggio, membuat keputusan untuk meninggalkan bidang aeronautika untuk berkonsentrasi pada kebutuhan baru ini. Bahkan sebelum perang berakhir, para insinyur Piaggio sedang mengerjakan desain untuk skuter yang menampilkan bodywork yang sepenuhnya menutupi elemen mekanis dan roda kecilnya. Dan dari kerja itu, menghasilkan Peperino MP5. Peperino adalah bahasa Italia untuk Donald Duck. MP5 adalah moto Piaggio nomor 5. Motor ini mempunyai bentuk yang sangat khas, tetapi tidak disukai oleh Enrico Piaggio. Kemudian, gara-gara hasil yang kurang memuaskan, akhirnya dia mengontrak insinyur aeronautika, Corradino de Ascanio, untuk mendesain ulang skuter tersebut. Dan uniknya di Ascanio langsung menyatakan bahwa dia membenci sepeda motor, karena menganggapnya besar, kotor, dan tidak dapat diandalkan. Dan menariknya de Ascanio sudah pernah berkonsultasi dengan Fernando Innocenti tentang desain skuter. Innocenti kemudian menciptakan Lambretta yang bersaing langsung dengan Vespa Piaggio. Desain de Ascanio untuk motor Vespa ini langsung menempatkan mesin dalam satu unit dengan roda belakang, menghilangkan kebutuhan akan rantai dan oli, serta kotoran yang terkait dengan metode penggerak tersebut. Rangkanya berupa spar tunggal yang membentang dari headstock ke belakang dalam bentuk U besar, dan menyisakan ruang untuk kaki pengendara dan dilengkapi panel penahan tegangan di bagian depan yang melindungi kaki dan kotoran jalanan yang dilontarkan oleh kendaraan lain. Roda depan dipasang pada suspensi satu sisi, dan roda depan dan belakang dapat ditukar-tukar. Dan di motor ini juga ada roda cadangan yang dibawa di bawah salah satu panel samping di bagian belakang. Ketika pertama kali melihat desainnya, Enrico Piaggio langsung berkata, "Sembra uno Vespa," yang berarti terlihat seperti tawon. Vespa adalah bahasa Latin untuk tawon. Bagian belakang yang bulat, pinggang ramping, dan setang seperti antena memunculkan ledakan ini dan legenda pun lahir. Kemudian setelah lahirnya motor ini, penjualan naik semakin cepat sejak diperkenalkan pada tahun 1947 dan berhasil menjual 2.500 unit pada tahun pertamanya. Kemudian 10.000 pada tahun kedua, lalu 20.000 pada tahun ketiga, dan 60.000 unit pada tahun keempat. Tapi kudeta pemasaran yang sebenarnya datang ketika Vespa ditampilkan dalam film Roman Holiday tahun 1952. Dengan Gregory Peck dan Audrey Hepburn mengendarai Vespa melewati Roma. Gara-gara film itu penjualan melesat hingga 100.000 unit dan sejak saat itu Vespa menjadi lebih dari sekedar bentuk transportasi yang murah dan praktis. Ini karena Vespa juga melambangkan kebebasan dan imajinasi. Kemudian pada pertengahan 1950-an, Vespa diproduksi di bawah lisensi di Jerman, Inggris, Prancis, Belgia, dan Spanyol. Dan pada tahun 1956, 1 juta unit Vespa telah terjual. Dan pada tahun 1960, tembus ke 2 juta unit terjual. Mesin Vespa pertama ditenagai oleh mesin silinder tunggal 2 tak 98 cc. Roda gigi diganti melalui twist grip kiri, mengoperasikan gearbox melalui batang. Penjualan awalnya ya cukup lambat, tetapi segera meningkat ketika Vespa memperkenalkan pembayaran dengan cicilan. Saat itu seperti sekarang, balap merupakan alat pemasaran yang penting dan Vespa memproduksi model balap 98 Corsa Kirsuito. Sama seperti balapan yang penting, begitu juga pemecahan rekor di awal tahun-tahun pasca perang. Perampingan dan bobot yang ringan adalah persyaratan untuk kegiatan ini, dan Vespa Modelleri adalah hasilnya, yang mana motor ini bisa menampilkan rangka alloy dan bodywork yang ramping, tapi sayangnya bentuknya sangat jelek.
Vespa menghabiskan waktu 10 jam berturut-turut untuk mencetak 17 rekor dunia dengan mesin tersebut. Seperti ngebut selama 1 jam dengan kecepatan rata-rata 134 per jam, kemudian menempuh jarak 800 km per jam dengan kecepatan rata-rata 123,9 km per jam, dan menempuh jarak 1000 km dalam waktu 10 jam dengan kecepatan rata-rata 129 km per jam. Itu adalah pencapaian yang luar biasa untuk pabrikan yang relatif baru. Dan bersama dengan penampilan film, benar-benar menempatkan Vespa di atas dunia otomotif. Kemudian pada tahun 1951, perusahaan ini meraih rekor kilometer terbang dengan Siluro. Siluro adalah bahasa Italia untuk torpedo. Siluro mencatat rekor 170 km per jam dan menempuh jarak hanya dalam 21,4 detik. Ini adalah hal yang mengesankan untuk mesin bertenaga 125 cc. Setelah kesuksesannya, Piaggio akhirnya mengeluarkan mode Vespa GS pada tahun 1955. Model ini sangat dicintai oleh British Mods. 150 GS dipandang sebagai model sport dari line-up, dan diharapkan akan bersaing dengan sepeda motor kecil dan ringan yang saat ini yang sedang diproduksi. Motor ini diproduksi dari tahun 55 hingga 61. Mesinnya dapat menghasilkan 8 horsepower. Motor ini memiliki gearbox 4 kecepatan untuk pertama kalinya, dan rodanya diperbesar menjadi 10 inci. Hanya dalam 6 tahun produksi, lebih dari 120.000 unit dibuat. Kemudian Piaggio juga membuat Onto 4 Wheels. Corradino de Ascanio, perancang Vespa pertama, membenci sepeda motor dan selalu ingin merancang mobil. Dan pada tahun 1957, ia mendapatkan kesempatannya dan Vespa 400 diperkenalkan. Vespa 400 ditenagai oleh mesin 2 tak 393 cc yang menghasilkan 14 horsepower, dan lebih dari 30.000 unit dibuat. Namun kehadiran Austin Mini pada tahun 1959 secara efektif membunuh pasar Vespa 400. Kemudian pada tahun 1967, Vespa 125 Primavera lahir. Model yang diasosiasikan oleh banyak orang dengan nama Vespa sebagian besar karena telah diproduksi paling lama, melalui tahun 1970-an, 80-an, dan 90-an, dan masih diproduksi hingga saat ini dalam bentuk PX. Vespa ini dibuat lebih praktis dengan jarak sumbu roda yang diperpanjang sehingga mudah untuk membawa pembonceng. Sementara kinerja mesin 125 cc 2 tak cukup untuk membantunya mengikuti lalu lintas modern. Oh iya, hampir kelupaan nih. Bagaimana bisa kita meninggalkan salah satu Vespa paling aneh yang pernah diproduksi? Pada pertengahan 1950-an, Kementerian Pertahanan Prancis meminta Vespa untuk memproduksi motor yang bisa dikonversi untuk penggunaan militer, dan lahirlah TAP. TAP dilengkapi dengan senapan recoilless M20 75mm yang mampu menembakkan peluru penusuk lapis baja yang dapat menembus hingga 100 mm plat baja. Skuter ini biasanya akan diterjunkan berpasangan, dengan satu motor membawa senjata dan yang lainnya membawa amunisi. Pistol tidak dirancang untuk ditembakkan dari skuter, tetapi bisa aja sebenarnya dalam keadaan darurat yang pasti meningkatkan akselerasi lebih dari sedikit. 600 salinan diproduksi untuk Angkatan Darat Prancis, dan untuk harga Vespa ini sekarang udah nggak bernilai lagi, mahal banget. Dan begitulah bagaimana Piaggio Vespa menjadi motor yang sangat ikonik dan sangat terhormat sampai saat ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.